Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Darul Hikmah atau para santri-santri Darul Hikmah, banyak orang bertanya tentang masalah perihal ibadah. Di antara yang bertanya adalah sahabat saya, padahal dia lebih tahu dan alim dibandingkan saya. Sekarang kita bahas apa itu ibadah, yaitu satu perbuatan atau ucapan yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Memang la ya'lamuhunna minan nas. Banyak orang tidak tahu tentang hal ini. Padahal bentuk ibadah itu banyak. Dan kalian harus ketahui bahwa andaikan semua makhluk di dunia dan di langit tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah tidak akan pernah turun derajatnya. Tetapi berbeda dengan manusia, apabila semua masyarakat tidak patuh terhadap presidennya atau pemimpinnya, maka si pemimpin akan otomatis turun derajatnya, akan lengser. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam tafsir surat Al-Imran ayat 97, fa innallaha bismillahirrahmanirrahim fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dalam artinya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya terhadap seluruh alam. Artian, tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan manusia, jin dan malaikat serta amal ibadah mereka. Jadi Allah tidak membutuhkan amal ibadah. Oleh karena itu, ibadahnya manusia hanya untuk dirinya sendiri. Doanya manusia hanya untuk dirinya sendiri. Sebagian contoh di antara bentuk ibadah yaitu bersabar, memohon pertolongan kepada Allah, mengesahkan Allah. Itu juga sebagian bentuk ibadah. Menahan amarah, berniat baik pun itu sudah menjadi bagian ibadah. Cuma berniat baik. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kalau artinya begitu. Tapi kalau dalam tafsirnya, memohon pertolongan itu sudah sebagian dari ibadah. Karena kenapa? Ini adalah perbuatan doa. Kita lanjut dalam tafsirnya. Seperti mengesahkan Allah dan lain-lain. Mengesahkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu juga sudah sebagian dari ibadah. Dan kami memohon pertolongan hanya kepadamu dalam menghadapi semua hamba-Mu. Nah ini, menghadapi semua hamba-Mu ini juga sama berbentuk ibadah. Contoh menghadapi tetangga yang selalu menggibah kalian, menghadapi orang yang membenci kalian, dan menghadapi kerabat yang bersifat buruk. Kerabat yang bersifat buruk harus dijauhi. Karena kenapa? Sahabat yang bersifat buruk juga menjadikan hidup kita itu semakin buruk. Dan hal ini harus dijauhi oleh kita. Apa alasannya kerabat yang bersifat buruk harus dijauhi? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam tafsir surat Hud ayat 113. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarkanu illal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya summa la tunsurun. Dan janganlah kalian cenderung condong hati kepada orang-orang yang zalim. Maksud orang zalim yaitu kerabat yang berburuk, ya, atau sahabat yang buruk, ataupun tetangga yang buruk, ataupun teman
bukan teman, ataupun orang-orang yang berburuk yang ada di sekitar kalian. Nah, dalam tafsirnya disebutkan, dan jangan kalian menyukainya perbuatan-perbuatan mereka, yang menyebabkan apabila kalian menyukai perbuatan-perbuatan orang yang zalim, maka kalian akan menjadi sebagian orang yang tersentuh api neraka. Maka kalian akan menjadi orang dari segolongan mereka. Nah, ini sudah dijelaskan dalam tafsir surat Hud ayat 113. Lalu yang kedua, apa alasannya tentang menjauhi sahabat yang bersifat buruk? Apa alasan kedua? Apakah ada teori logika tentang dilarangnya seseorang mempunyai teman yang bersifat buruk? Hal ini sudah dijelaskan dalam kitab Tauhid tentang dalil aklinya. Sepertikan satu buah yang bagus tidak sengaja menempel terhadap satu buah yang busuk, maka satu buah yang bagus akan sama-sama busuk. Nah, ini adalah teori aklinya. Tentang masalah memilih, tentang masalah memilih sahabat, ada banyak penjelasan dari berbagai kitab, di antaranya dalam kitab Ta'limul Muta'allim, bab Ikhtiyarus Syarik, dan kitab-kitab yang lainnya. Jadi tidak semua hal ibadah itu berbentuk sholat saja, sodako dan lain-lain itu juga termasuk berbentuk ibadah. Dan ada satu hal yang harus kalian ketahui tentang masalah ibadah. Di antaranya, kalian harus tahu syarat dan rukun-rukun ibadah atau ketentuan-ketentuan ibadah. Dan hal ini diperoleh dari thalabul ilmi, yaitu mencari ilmunya. Dan apabila kalian beribadah terus-menerus terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggabaikan semua ketentuan atau syarat-syarat ibadah, maka kalian akan menjadi perusak besar di atas muka bumi ini. Sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, siirannya, fasaddun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun, yang artinya kerusakan yang paling besar. Nah, ini fasadun kabirun alimun mutahattikun, kerusakan yang paling besar yaitu orang yang alim atau orang yang sudah mengerti terhadap ilmunya tapi tetap mereka menjalankan larangannya. Wa akbaru minhu jahilun mutanasikun, dan kerusakan yang paling besar, 2 kali lipat besarnya di muka bumi ini ialah orang yang bodoh tapi tetap beribadah. Maka dari itu, ayo kita pesantren di pondok pesantren Darul Hikmah. Tak kitu meureun paham meureun antum ge. Tak kitu wae. Sakitu wae ti abdi, mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten bila aya kelepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.